Kunjungan pertama dilakukan di Museum Sangiran. Museum arkeologi ini terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, berdekatan dengan situs Purbakala Sangiran yang merupakan situs warisan dunia. Di dalam Museum Sangiran, kita dapat memperoleh berbagai informasi menarik mengenai kehidupan manusia purba di masa lampau. Selain manusia purba, di museum ini kita juga akan mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan purbakala, termasuk kondisi bumi sebelum adanya kehidupan manusia. Koleksi fosil pada museum ini sangat bervariasi, mulai dari fosil-fosil biota laut seperti kerang hingga fosil-fosil binatang darat. Yang namanya Konservasi Purba mengadakan eskapade di Wilayah Jombang. Di sana di Jombang ada yang namanya Kampung Punya di Wilayah Jombang. Lalu di mana ekskavasi orang luar negeri, dalam negeri itu mengadakan penelitian mencari sumber sejak kehidupan di masa prasejarah, kebanyakan dilakukan di lingkungan hutan terbuka. Manis madu dasar bagus parasmu kang tampo layu. Ini ada masih semuanya. Ini bukan saya ya, tapi ini buaya purba. Yang mana ini bisa dibilang predator. Ya. Predator. Diko kang sawiji. Setelah mengunjungi Museum Sangiran, kunjungan selanjutnya diadakan di Galeri Lokananta yang berada di Solo, Jawa Tengah. Lokananta merupakan sebuah museum atau galeri yang menyimpan sejarah tentang musik dan rekaman di Indonesia. Lokananta dulunya merupakan sebuah studio rekaman pertama milik negara yang berdiri pada tahun 1956. Lokananta digunakan sebagai tempat untuk merekam materi siaran berbentuk piringan hitam. Rekaman ini kemudian akan disiarkan melalui Radio Republik Indonesia atau RRI. Keraton Yogyakarta didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Keraton Yogyakarta terdiri dari 7 kompleks utama, mulai dari alun-alun utara, Pagelaran, Siti Hinggil, hingga alun-alun selatan. Bangunannya didesain langsung oleh Sultan Hamengkubuwono I, memadukan gaya arsitektur Jawa tradisional dengan sentuhan Tiongkok, Belanda, dan Eropa. Tidak jauh dari Keraton Yogyakarta, terdapat sebuah museum yang menyimpan berbagai informasi sejarah. Museum ini bernama Museum Sono Budoyo. Pada awalnya, Museum Sono Budoyo merupakan sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan, seperti kebudayaan Jawa, Bali, dan Lombok. Yayasan ini bernama Java Institute. Di sini pengunjung dapat menyaksikan berbagai koleksi budaya, seperti wayang, topeng, juga ukiran. Terdapat pula berbagai wahana interaktif yang sangat menarik.
Benteng ini dibangun pada tahun 1760 atas perintah Belanda dengan dalih menjaga keselamatan Sri Sultan Hamengkubuwono I dan istananya. Kini Benteng Vredenburg dimanfaatkan sebagai museum sejarah. Pada museum ini terdapat 4 diorama yang menampilkan gambaran peristiwa-peristiwa bersejarah seperti perang gerilya, perlawanan Pangeran Diponegoro, masuknya Jepang ke Yogyakarta, dan informasi sejarah lainnya. Marang janji setiamu, nanging kabeh kuwi muspro eling. Teman-teman nanti bisa menyimak ya, jadi di setiap diorama, di diorama 2 ini ada mini-rama ya, Mas Dino, sejarah dari pernah di Indonesia. Di tempat ini, kita dapat menyaksikan berbagai peninggalan yang tersisa dari letusan Gunung Merapi, seperti sisa-sisa tulang binatang ternak, foto kondisi pada masa itu, gamelan Wah Marijan, dan beberapa perabot yang tersisa. Nama Prambanan diambil dari kata para Brahman yang bermakna Brahman Agung, sedangkan nama asli candi ini dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagerha. Candi Prambanan dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa. Nah, kemudian ini batu limestone seperti ini. Nah, ini kan batu kapur. Nanti karena batunya belum ketemu, kita sampai ke atas. Dan setelah itu baru batu kapur nanti kita ambil, kita ganti batu pengganti. Nah, ini mereka menggali batu. Nah, cara menurunkan batu kayak ini. Nah, mereka supaya batu tidak patah. Nah, iya, jadi kalau kita lempar kan patah, mereka dorong gitu. Nah, baru tekan batu por. Nah, setelah itu mereka temukan sekitar 2 meter di bawah tanah itu ada temukan semacam kotak. Situs Ratu Boko merupakan situs peninggalan abad ke-8 yang lebih menyerupai kompleks keraton daripada candi keagamaan. Situs ini dibangun pada masa Rakai Panangkaran dari dinasti Shailendra. Situs ini memperlihatkan perpaduan budaya Hindu-Buddha dengan struktur seperti gerbang megah, pendopo, kolam, kapel, hingga gua meditasi. Museum Kereta Api Ambarawa dulunya adalah Stasiun Willem I, yaitu peninggalan Belanda sejak tahun 1873. Kini menjadi saksi sejarah perkeretaapian Indonesia berkat inisiatif Gubernur Jawa Tengah Suparjo Rustam yang meresmikannya sebagai museum pada tahun 1978. Museum ini terletak di Jawa Tengah, menyimpan lebih dari 20 lokomotif bersejarah, termasuk lokomotif uap B25 yang masih aktif di jalur wisata Ambarawa, Bedono, serta CC20015 yang pernah digunakan dalam konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Lawang Sewu dalam bahasa Jawa berarti pintu seribu. Masyarakat menyebut tempat ini sebagai Lawang Sewu karena didesain dengan banyak pintu dan jendela. Meskipun sebenarnya pintu pada bangunan ini hanya berjumlah 908. Terletak di kota Semarang, pada awalnya Lawang Sewu merupakan sebuah kantor administrasi kereta api Hindia Belanda, Netherlands Indisch Spoorweg Maatschappij. Sing ditulis